selamat sore Indonesiaku. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Pot. Kali ini saya akan berbagi sedikit info tentang apa itu city value. Ya, ini banyak banget kolom komentar yang menanyakan apa itu city value ya. Untuk mengetahui city value, kita kembali lagi ya tentang ke pemeriksaan yang menghasilkan city value itu, yaitu RT-PCR ya. RT-PCR itu adalah reverse transkriptase polymerase chain reaction ya. Itu adalah sebuah metode atau sebuah mesin yang digunakan untuk mendeteksi adanya RNA virus COVID ya. Yang ada penandanya kayak kemarin yang saya ceritakan ya, ada gen E, gen S, kemudian gen RT-RP dan lain-lain. Itu yang ada di potongan-potongan RNA di sini. Nah, itu. Untuk mengetahui apa itu city value, kita harus mengetahui tahapan-tahapan pemeriksaan RT-PCR. Tahapan pertama nih, ya, kita langsung ya to the point ya. Tahapan pertama dari RT-PCR itu yang pertama adalah pengambilan sampel. Pengambilan sampel biasanya harus oleh tenaga yang sudah dilatih dengan baik ya. Kalau enggak nanti bisa terjadi salah tempat dan tidak maksimal ya, hasilnya bisa aja kelihatan negatif padahal aslinya positif. Yang kedua, setelah diambil itu kemudian dibawa ke laboratorium, ditransport ke laboratorium dan disimpan di laboratorium menunggu giliran untuk diperiksa ya. Diambil dulu, kemudian dibawa ke laboratorium dan disimpan. Kemudian yang ketiga, ini proses yang sangat penting, yaitu proses ekstraksi RNA ya. Jadi RNA ini ada di dalam tubuh virus COVID-19, baik yang hidup maupun yang mati. Nah, RNA ini harus dikeluarkan dari tubuh virus ini agar kelihatan atau bisa dilihat oleh mesin PCR. Kalau masih di dalam sini nggak kelihatan, diwarnai pun nggak kelihatan ya. Harus dikeluarkan, namanya mesin ekstraksi ya. Di mesin ekstraksi itu mesinnya harus bagus. Kalau mesinnya nggak bagus, dia nggak bisa mengekstraksi dengan baik, akhirnya kelihatannya negatif padahal sebenarnya ada gitu. Jadi mesinnya harus bagus, harus berfungsi dengan baik dan nggak boleh rusak. Mesin ekstraksi, setelah diekstraksi diapain? Nah, mesin PCR itu tidak bisa membaca RNA ini RNA ya jenisnya. Dia hanya bisa membaca DNA. DNA itu double helix, dia berpilin-pilin double. Kalau RNA jenis virus COVID ini adalah virus RNA. Dia hanya satu pilin aja ya, satu untai saja DNA-nya ya. Makanya ini harus diubah menjadi DNA dulu, dari RNA menjadi DNA. Itu namanya proses yang disebut RT ya, reverse transkriptase. Ditambahkan enzim untuk merubah dari RNA menjadi DNA. Nah, dirubah tuh. Kemudian dilipat gandakan ya, reverse transkriptase ini bisa melipat gandakan, enzimnya bisa melipat gandakan DNA. Dari 10 menjadi 20, dari 20 menjadi 200 dan seterusnya seperti itu ya, sampai akhirnya kelihatan oleh mesin PCR ya. Kalau jumlahnya udah banyak baru kelihatan. Kalau jumlahnya masih sedikit nggak kelihatan. Jadi jumlah putaran dan penambahan enzim yang dilakukan oleh mesin PCR itulah yang disebut city value, cycle threshold value. Jadi jumlah putarannya itu biasanya antara 10 sampai 40 biasanya ya. Jadi city itu nilainya kurang lebih antara 10 sampai 40. Jadi kalau misalkan jumlah virusnya banyak, jumlah RNA-nya banyak ya, itu dengan dilipat gandakan sebentar saja dia akan menjadi banyak banget, sehingga 10 putaran udah kelihatan. Nah, kalau di bawah 20 itu berarti jumlah virusnya banyak banget ya. Kalau di atas 30 berarti jumlah virusnya udah menurun ya. Di atas 35 berarti sangat menurun. Kalau sudah mencapai CT itu cycle threshold, itu biasanya ada yang 40, itu maksimal ya, putaran maksimal yang dilakukan oleh tiap mesin berbeda. Itu artinya negatif. Kalau nggak kelihatan juga, sudah diputar-putar, ditambahin enzim, dilipat gandakan lagi DNA-nya, ternyata tidak kelihatan juga. 40 kali putaran, 40 kali nambah enzim nggak kelihatan juga. Itu artinya negatif, disebut negatif. Karena apa? Karena RT-PCR ini ada sifatnya dua ya. Dia itu sensitif, sangat sensitif. Jadi walaupun RNA virus yang kita ambil dari swab tenggorok tadi itu sedikit saja, dia bisa mendeteksinya ya. Sensitivitasnya sangat luar biasa, sedikit aja dia bisa mendeteksi. Terus kemudian alatnya juga bersifat spesifik, jadi hanya yang dideteksi oleh RT-PCR itu hanya virus COVID-19.
Jadi virus corona itu banyak, ada virus SARS itu juga corona, MERS juga corona, virus influenza juga corona, berbagai macam variannya ya. Tapi RT-PCR ini benar-benar hanya mendeteksi adanya virus COVID-19 ya, corona yang COVID-19, bukan yang lain ya, karena dia memiliki penanda gen yang sangat spesifik tadi. Jadi spesifisitasnya hampir 100% ya. Kalau positif hampir pasti itu virus COVID-19 ya, seperti itu. Terus jadi kita tahu ya tadi ya, CT value itu apa? Jadi jumlah putaran oleh mesin PCR yang dilakukan dan ditambah reagen tadi, ditambah enzim untuk melipat gandakan DNA sehingga kelihatan itu. Jadi semakin banyak virusnya, semakin rendah CT value-nya. Sedangkan semakin sedikit virusnya, semakin susah ya, harus dilipat gandakan berulang kali sampai 35 kali baru kelihatan, semakin tinggi. Jadi berkebalikan. Jadi CT value-nya tinggi, berarti virusnya sedikit gitu. Kalau CT value-nya rendah, berarti virusnya banyak banget. Nah, apa kata riset tentang CT value ya? Tentang sekarang banyak sekali riset yang tentang CT value ini. Apakah CT value itu ada hubungannya dengan jumlah virus nih? Itu juga ada ya. Dengan hari waktu sakitnya itu gimana hubungannya? Ada juga ya. Pertama kita bahas dulu dengan hari sakit dan CT value. Ada satu penelitian yang menunjukkan bahwa dari 2 hari sebelum sakit sampai 7 hari setelah sakit ya, min 2 sampai 7 itu CT value rata-rata itu adalah 28. Jadi masih rendah, masih di bawah 30 ya. Itu rata-rata 28 itu dalam sebuah penelitian. Di penelitian lain di bawah 25 ya. Di satu penelitian yang itu 28. Terus kemudian setelah 1 minggu, hari ke-8 sampai hari ke-14 itu CT value meningkat tuh, biasanya sudah 31. Jadi ketika kita dideteksi, dok saya baru dites swab pertama kali nih, ternyata CT value saya 31, itu kurang lebih sudah minggu kedua ya, sudah hampir sembuh ya, sudah 8 sampai 10 hari setelah sakit, berarti setelah puncak-puncaknya virus ya. Terus kemudian setelah 14 hari itu CT value itu rata-rata 32. Jadi semakin tinggi itu semakin sembuh, biasanya semakin tinggi karena virusnya semakin susah didapatkan ya. Itu. Jadi kalau CT value-nya udah di atas 32 berarti sudah kemungkinan besar sudah sembuh gitu ya. Itu perkiraan kasar ya. Apakah pasti begitu? Enggak pasti. Ada banyak faktor ya tadi. Ada yang ngambil pinter apa enggak, penyimpanan labnya, alatnya apakah berfungsi dengan baik semua apa enggak, reagennya bagus apa enggak, dan lain-lain itu ya. Jadi kalau CT value-nya tinggi itu harus bersyukur, berarti kemungkinan besar sudah hampir sembuh. Tapi kalau CT value rendah, nggak perlu berkecil hati juga ya. Ini kita lihat dengan penelitian setelahnya. Bagaimana hubungan CT value dengan kemampuan menular ya. Kalau CT value-nya seberapa itu masih menular ya. Menurut penelitian di Eropa ya, itu CT value 34 itu sudah tidak ada virus hidup lagi yang berhasil diisolasi. Itu di Eropa ya. Jadi di atas 34 ke atas, mulai dari 34 itu berarti sudah tidak menular sama sekali. Itu menurut penelitian di Eropa, karena nggak ada virus hidup yang berhasil dideteksi. Menurut penelitian di Singapura itu CT value 30 ke atas ya, 30,05. Nah itu sudah tidak ada virus yang bisa diisolasi, yang bisa diambil dari sini ya, tadi diambil tadi, terus kemudian sebagian diperiksa di RT-PCR, sebagian lagi di kultur, ditumbuhkan di sebuah media ya. Ternyata ini nggak bisa tumbuh ya, yang CT value-nya lebih dari 30 tadi, itu di Singapura. Apakah selalu CT value yang tinggi itu selalu nggak ada virusnya? Belum tentu ya, karena tadi ya, karena banyak faktor tadi, bisa aja orang ngambilnya salah, akhirnya jadi CT value-nya tinggi sekali karena yang virus yang dapat cuma sedikit ya. Terus kemudian bagaimana CT value dengan tingkat keparahan? Ada hubungan nggak? Banyak sekali penelitian tentang ini ya. Ada yang mengatakan, satu penelitian, kalau CT value ketika dia masuk rumah sakit itu di bawah 25, itu 35% akan mengalami kegawatan. Ada yang meneliti seperti itu ya. Kemudian kalau 25 sampai 30 itu sekitar 17% yang mengalami kegawatan atau akan mengalami masa kritis ya.
Terus kemudian yang di atas 30 itu hanya 6% ya yang akan mengalami kritis. Tapi itu pun ternyata di studi di tempat-tempat lain ternyata ada yang CT value-nya tinggi, ternyata orangnya juga gawat. Jadi itu nggak mesti ya. Makanya dari APHL ya, ini Asosiasi Laboratorium Dunia, itu menyatakan bahwa CT value itu tidak bisa menentukan apakah virusnya orang itu menular apa enggak, angkanya berapapun jangan dianggap itu satu-satunya ya. Itu hanya petanda kasar. Ya nanti dokter yang akan menentukan orang ini mulai dari hari gejalanya gimana, gejalanya saat itu masih berat apa enggak, dan dari CT value ini perkiraan saja ya, perkiraan kasar saja, tapi nggak selalu benar karena banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi dia bilang bahwa CT value itu atau pemeriksaan PCR ini adalah pemeriksaan murni kualitatif. Ya, kualitatif itu artinya positif atau negatif saja. Jadi kalau ada CT value, ada angka-angka ini, yaitu untuk perkiraan saja. Jadi apakah kita bisa memanfaatkan itu? Itu yang jadi pertanyaan terakhir kita ya. Apakah kita bisa memanfaatkan angka CT value itu? Bisa ya, tapi sedikit saja. Satu, buat pasien apa manfaatnya CT value? Buat pasien, kalau mengetahui CT value-nya tinggi, dok saya baru pertama kali cek swab nih, ternyata CT value saya 17, berarti kan CT value-nya itu rendah, artinya virusnya banyak banget ya. Baru diputar 17 kali sudah muncul virusnya, udah kelihatan jelas. Itu artinya virusnya banyak. Nah, kalau saat itu Anda mendapatkan hasil swab, berarti Anda sangat menular kemungkinan ya. Jadi jangan benar-benar harus isolasinya harus ketat banget ya. Jangan sampai ketemu orang betul-betul. Itu yang bisa dibaca dari sini. Lalu apakah kalau CT value-nya tinggi kita boleh keluar-keluar ya? Enggak. Cuma paling enggak kita tahu ya. Oh, ini kira-kira virus yang ada di dalam tubuh saya itu masih banyak-banyaknya. Saya harus benar-benar hati-hati ya. Saya harus melihat-lihat keadaan fisik saya dan saya nggak boleh keluar kemana-mana betul-betul ya. Nah, terus kemudian untuk dokter itu biasanya untuk menentukan perkiraan ya, perkiraan apakah orang ini sama-sama nih berat nih. Terus dilihat dulu CT value-nya. CT value yang lebih tinggi biasanya akan diberikan terapi yang lebih agresif ya, yang lebih lebih mantap ya, obatnya lebih cepat diberikan. Itu CT value yang lebih rendah, biasanya dokter akan mempertimbangkan untuk memberikan terapi yang lebih bagus. Karena apa? Lebih intensif ya, karena resiko untuk menjadi berat lebih tinggi. Dianggap ini virusnya, viral load-nya atau jumlah virus dalam tubuhnya sangat tinggi ya, seperti itu. Terus apakah CT value ini bisa menentukan kesembuhan, dok? Nah, itu dari banyak penelitian ternyata tidak bisa ya, karena ini hanya perkiraan kasar ya. Dok, saya CT value saya 34, 35 selama masih positif, ya itu tidak bisa menentukan kesembuhan. Yang bisa apa? Yang bisa ya kita sesuai rekomendasi WHO saja ya, kecuali nanti WHO atau CDC ataupun Kemenkes sudah merubah rekomendasinya, itu kita ikuti juga. Saat ini penelitian yang terakhir menunjukkan bahwa 10 hari setelah mulai gejala itu tidak ada lagi virus yang berhasil dikembangbiakkan di media virus. Artinya apa? Sudah tidak menular lagi. Sekali kita sudah bergejala 10 hari kemudian, dan untuk hati-hatinya ditambah 3 hari ya menurut kriteria WHO, kan kalau nggak bergejala ya 10 hari aja ya, 10 hari setelah swab sudah nggak menular sama sekali, aman ya. Terus kemudian yang bergejala ditambah 3 hari lagi bebas gejala ya, itu sudah tidak menular menurut penelitian NCID di Singapura ya, itu tidak berhasil diisolasi virus setelah 11 hari, hari ke-11 sudah nggak ada ya. Jadi CT value itu nggak usah dikhawatirkan banget. Kalaupun misalkan sudah naik turun gitu nggak usah khawatir ya, asalkan sudah melewati hari isolasi sudah aman ya, asalkan tidak ada gejala aman. Tapi CT value ini biasanya digunakan dokter untuk perawatan ya, perawatan di rumah sakit dan untuk gejala pasien-pasien bergejala berat. Kalau untuk yang ringan, yang tidak bergejala nggak usah mikirkan CT value, nanti pusing ya itu. Jadi yang tidak bergejala atau bergejala ringan cukup memakai kriteria WHO dan Kemenkes, yaitu jumlah hari setelah swab atau setelah bergejala.
Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Dadah.